Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung kembali di sesi Virtual Learning Session by Foster and Bridge Indonesia. Oke, saya memperkenalkan diri dulu ya. Kembali bersama saya Nastiti Handayani. Saya di sini sebagai host yang akan memandu sesi webinar ini selama 1,5 jam ke depan. Saya harapkan semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Oke, webinar kali ini kita selama 1,5 jam ke depan akan membahas topik yaitu how great leaders and managers empower their people, yang tentunya akan difasilitasi oleh Ibu Imung Hikmah MSI. Mari kita lihat apakah dengan contoh ini kita akan bisa tahu ya selama 1,5 jam ke depan bahwa objektif dari sesi kita itu adalah untuk membantu kita memahami lebih jauh tentang leadership empowerment dan bagaimana caranya kita bisa empower orang lain. Semoga dua ini bisa tercapai hanya dalam waktu 1,5 jam gitu ya. Baik, empowerment itu apa sih? Kalau lihat Merriam-Webster Dictionary, itu disebutkan bahwa ini adalah sebuah tindakan, ya, tindakan memberdayakan orang lain atau sesuatu, di mana mereka diberikan kekuatan, power, gitu ya, hak juga dan otoritas untuk membuat melakukan dutinya atau pekerjaannya. Nah, dalam bisnis katanya ini di satu referensi bilang ini empowerment adalah memberikan otoritas untuk orang supaya orang itu bisa berdaya, punya kebebasan. Nah, intinya di sini ada dua, power atau kekuatan gitu ya. Dan yang kedua adalah learning process to access it. Artinya ada pembelajaran. Nah, kita harus memberikan pembelajaran, proses pembelajaran ketika orang-orang ini anak buah kita atau teman-teman kita, our peers gitu ya, untuk mengakses power dari empowerment tadi. Nah, itu ada learning prosesnya gitu ya. Biasanya kalau dalam relationship apa yang ada? Unsur apa ada dalam relationship? Ini pertanyaan saya ke teman-teman. Monggo silakan supaya ini hidup ya. Ya, biar interaktif. Kira-kira apa nih hal yang ada dalam relationship ya, Bu? Komunikasi. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Ini tadi Ibu Sharon bilang komunikasi, Bu. Oh iya, baik. Bu Sharon, ya komunikasi, betul. Thank you. Oke. Lebih elaborate? Silakan. Saling memahami, saling kenal di kolom chat, Bu. Yang hal-hal yang penting. Oke. Ini, Bu, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Anis nih ya. Dari Malaysia ini, Bu. Ya, bisa kita bacakan ya, Bu. Boleh, Oke. Ibu, saya punya soalan. Bagaimana mau berikan kebebasan tapi tidak mau tim member terlalu bebas dan masih juga consult sama tim leader buat beberapa hal yang penting. Kira-kira bagaimana, Bu? Terima kasih Bapak atau Ibu Anis ya. Aku belum Mungkin tahu. Bapak atau Ibu Anis mau ada? Saya Ibu Anis ya. Ibu Anis. Ya. Terima kasih Bu Anis. Jadi ketika kita membuat pro empowerment itu menjadi sebuah budaya, ya, itu kita juga harus create boundaries atau batasan dengan si karyawan atau tim kita. Bagaimana cara membuat boundaries itu? Balik lagi ke trust dan confidence tadi. Jadi kalau sudah ada trust-nya, mereka akan punya respect sama kita. Ketika ada respect, setidaknya kalau mereka mau melakukan di luar boundaries itu, mereka punya radar di dalam dirinya yang bilang stop, please don't do that because I respect him or her as my leader. Satu.
Bisa juga stop, I respect my organization, so I don't want to do things yang di luar boundary itu. Nah, bagaimana nge-set boundary ini? Yang ke-1, bisa sudah ada di company SOP misalnya, atau juga sudah ada di budayanya. Nah, budayanya seperti apa? Apakah budaya perusahaan itu terbuka atau tertutup? Budaya perusahaan yang terbuka biasanya orang akan enak berkomunikasi secara terbuka. Dia nggak takut. Ya. Ntar kalau ngomong begini aku kena salah, nanti kalau aku memberikan saran, aku juga yang ketiban pulung misalnya. Aku juga yang akan susah misalnya. Nah, yang seperti ini berarti trust-nya belum ada. Jadi to create boundaries, you need to know the culture first. The second, you need to know your team members, their characteristics gitu ya. Biasanya karakter team members kita seperti apa kebanyakan. Budayanya sudah terbuka atau belum. Terus sudah ada sistem yang terset, yang sudah solid belum sistemnya. Kadang-kadang kita sudah berikan kebebasan tapi sistemnya belum mendukung, sehingga nanti akan kesulitan sendiri. Kalau masih mau consult dengan tim leadernya untuk hal-hal yang penting, itu bisa dilakukan kalau sudah terjadi tadi a good relationship with them. Kira-kira begitu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Anis. Oke Bu, ini tadi sudah banyak yang ini ya, tadi tentang apa hal-hal yang penting dalam relationship. Tadi Ibu Sharon komunikasi, kemudian ini di chat ada saling kenal, saling memahami, saling memberi apresiasi, manage ekspektasi. Silahkan Bu, mungkin dilanjutkan penjelasannya. Ini betul semua ya, betul semua seperti itu. Sebelum kita, mumpung ini masih ada satu pertanyaan lagi yang terkait. Oke, saya bacakan ya Bu ya. Ini dari Ibu Taryani. Ibu Taryani bertanya, halo Ibu, ini menarik pada saat pembahasan why is it important. Nah, dari 4 poin tersebut, apakah ada dampak secara langsung terkait finansial karena terkadang manajemen akan aware terhadap program-program jika secara langsung akan ada dampak terhadap finansial. Thank you. Nah, ya, pertanyaan hebat. That's a good one. Menurut saya seperti ini. Dalam bisnis, ada kalanya kita harus bersabar. Investasi yang membutuhkan kesabaran. Jadi ada yang immediate gitu ya, go to the bottom line which is financial. Tapi ada juga yang harus bersabar. Nah, yang kita lakukan di sini, kita supaya kerangka berpikirnya semua sama gitu ya, bahwa to empowering people, you cannot take shortcut. Nggak bisa pakai shortcut, karena resultnya ini sama seperti sebenarnya investasi itu juga kan nggak mungkin tek jreng instantly you get the return on investment gitu ya. Pasti ada masanya itu berjalan dulu sehingga baru dapat. Sama seperti tadi itu yang cerita Josie tadi. In the long run ternyata ini sangat powerful. Kenapa? Karena biaya-biaya si Ritz Carlton untuk menjadi top of the mind ya dalam industrinya itu bisa terpangkas karena sudah viral sendiri disebabkan oleh orang-orang yang memviralkan ini, dan itu jauh lebih powerful daripada sesuatu yang dibayar misalnya dengan marketing, dengan iklan gitu kan ya. Nah, begitu juga dengan pertanyaan ini, kenapa empowering itu penting? Apakah poinnya itu bisa terdampak langsung ke finansial? Menurut saya secara langsung, secara instantly enggak, tetapi in the long run ini sangat berpengaruh. Kenapa? Mungkin untuk para leader atau manajemen yang belum aware, kita bisa mengingatkan seperti ini. Tanpa empowerment itu sama dengan kalau kita punya Lamborghini tapi nggak ada bensinnya, bisa dipakai kemana? Nggak kemana-mana.
tidak bisa di-empower gitu ya, nggak bisa jalan. Nah, karyawan yang punya empowerment, dia akan berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan aset-aset dia, aset pribadinya, seperti kemampuan dia memutuskan, kemampuan dia untuk berkreatif, ya, kemampuan dia untuk punya sense of ownership terhadap bisnis kita. Nah, ini yang harus diterjemahkan oleh Bu Taryani gitu ya ke dalam tadi yang financial equal keuntungan ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Oke Bu, di kolom chat Zoom sudah ada yang bertanya nih Bu, Ibu Mila Liana Saputri. Oke. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Mila dan saya adalah seorang mahasiswa ya. Oke, kemarin saya mengikuti seleksi untuk menjadi koordinator acara yang akan dilaksanakan tahun depan. Sementara untuk prepare acara seperti rapat dilakukan secara online karena panitia diambil di seluruh Indonesia ya Bu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara bonding tim secara online dalam waktu yang singkat sementara kita belum pernah bertemu atau kenal sama sekali. Ini relate ya Bu, sekarang serba online ini Bu. Iya. Dipersilakan Bu. Iya. Percaya atau tidak, ini kisah nyata ya, kisah nyata saya mulai online seperti ini tuh di tahun lalu, di kira-kira bulan Maret ya, bulan Maret tahun lalu. Itu sudah mulai online seperti ini. Nah, dari saya setiap hari ada satu grup yang kita buat gitu ya, namanya Hello Experts. Sekarang sudah nggak ada karena sudah itu sebenarnya untuk membantu kita semua dealing with this kind of challenge gitu ya selama pandemi. Jadi di situ setiap hari saya ikut membantu administering sesi-sesi. Jadi setiap hari ada sesi gratis dari Senin sampai Sabtu. Dan saya kebagian setiap Senin. Dan kebanyakan yang hadir itu saya nggak kenal. Di awal tidak kenal gitu ya. Tapi setelah beberapa kali ini banyak yang ikut terus gitu. Dan sampai sekarang menjadi teman. Ya. Bahkan ada teman-teman yang saya sudah merasa dekat tapi belum pernah ketemu. Kita udah suka ngobrol tengah malam atau abis subuh gitu ya. Ada yang suka abis subuh ngobrol bertukar pikiran. Itu kita lakukan. Padahal saya nggak kenal secara pribadi sama mereka. Dan bagaimana ini bisa terbentuk? Yaitu harus ada komunikasi seperti ini, meskipun bentuknya seperti ini bisa dilakukan ya untuk bonding dengan tim misalnya, terutama ini sudah jelas tim untuk satu visi melakukan acara koordinasi untuk tahun depan. Jadi setiap kali datang maka coba ini ide-ide praktis aja ya Mbak Mila. Misalnya setiap orang itu sebelum mulai itu harus memberikan cerita selama 30 detik tentang dirinya supaya orang bisa relate. Kalau yang ikut ada ratusan gimana? Nggak apa-apa, take turn aja atau bergantian. Misalnya minggu ini meeting dengan 10 orang 30 second of my life gitu ya. Jadi ngasih tahu tentang hidup dia selama 30 detik. Dengan 10 orang jadinya berapa? Sedikit kan, berapa menit aja. Nah, ini bisa dilakukan ya. Satu, caranya seperti itu. Yang kedua, dengan sama-sama memahami bahwa our connection sekarang ini ya seperti ini. Kalau semua orang bisa, maka nanti akan terjalin. Cara bonding tim dengan waktu singkat. Oke, ya waktu singkatnya seperti itu ya. Yang fun lagi mungkin gini, dalam meeting itu minta setiap orang, ayo silakan sekarang ambil satu barang yang ada di depannya atau ada di ruangan yang jadi favoritnya. Lalu mereka harus menunjukkan, misalnya seperti ini gitu ya, semua nunjukin. Terus minta beberapa orang menceritakan tentang barang itu. Saya yakin kebanyakan orang akan pegang HP. Biasanya gitu ya. HP
Itu misalnya, yang lain selain HP. Dan ini sebenarnya hal-hal kecil seperti ini yang akan membuat bonding terjadi. Ya, bisa juga dengan meeting, tetapi dengan meeting makan bersama. Jadi dimulai dengan makan bareng gitu ya, semua harus punya makanan di depannya, terus ngobrol dulu sebentar sebelum meetingnya. Ngobrolnya berapa lama? 5 menit aja juga sangat powerful. Depan, ayo sembari makan kita ngobrol, siapa yang mau mulai. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa membuat bonding terjadi dan trust bisa terbentuk. Semoga membantu menjawab Mbak Mila, dan saya doakan acaranya berlangsung dengan sukses ya. Oke, halo Ibu, perkenalkan nama saya Reni. Saya adalah leader untuk tim yang berjumlah 8 orang. Beberapa tim saya bisa dibilang sudah mengalami demotivated. Gimana caranya agar mereka menjadi termotivasi lagi ya Bu? Karena pasti akan berimpact ke performance-nya. Bagaimana itu Bu? Ya, ini tugas yang berat ya untuk membantu teman-teman yang demotivated. Caranya gimana gitu kan? Kenapa saya bilang tugas berat? Karena untuk melakukannya harus effortnya cukup tinggi. Karena harus lihat nih siapa-siapa aja yang mengalami demotivasi. Tiap orang demotivasinya itu beda-beda. Ini yang harus digali. Nah, sebelum menggali itu saya biasanya gini, untuk berhadapan sama orang itu butuh energi banyak ya. Harus memastikan diri punya energi kebahagiaan yang cukup. Ya. Energi kegembiraan yang cukup. Kalau ini nggak cukup, kita berhadapan sama orang, sementara orang yang sedang dalam posisi demotivated, itu akan mengambil banyak lagi energi dan kita tidak akan membantu dia ya. Jadi make sure you are safe first. Saya pakai prinsipnya orang naik pesawat nih, kan dibilang sama stewardess-nya ya, sama pramugari atau pramugara bilang kalau ada tekanan dan perlu oksigen, usahakan ambil dulu oksigen, bantu diri sendiri dulu, baru membantu orang lain. Jadi dalam hal ini, pakailah prinsip ini dulu. Apakah saya punya cukup energi, saya punya cukup kegembiraan untuk membantu dia? Kalau belum cukup, itu sama dengan kita punya misalnya mengisi ember gitu ya dengan air, tapi sebenarnya embernya juga bocor. Dan gayung tempat kita mau mindahin airnya juga bocor, which is us. Itu yang harus dipersiapkan dulu oleh kita. Nah, karena untuk memotivasi orang kita harus termotivasi dulu kan. Setelah itu baru cari tahu nih, dia tidak termotivasinya kenapa. Kalau saya mau making a conversation, mau ngobrol sama dia, apakah dia punya keterbukaan atau rasa nyaman yang cukup untuk terbuka dengan saya. Nah, carilah root cause-nya apa. Karena kalau kita menghadapi masalah sementara root cause-nya tidak di-address ya, tidak dijawab gitu, kita cuma akan menyelesaikan apa yang jadi simptom atau tanda-tanda. Contohnya sakit kepala kalau kita nggak tahu tanda-tandanya, penyebabnya, kita hanya melihat tanda-tanda sakit kepala. Ditaruhinlah koyo misalnya, ditaruhinlah minum obat. Padahal bisa jadi pusingnya itu karena stres. Ya. Kalau stresnya ini diadres, dibuang, maka pusingnya akan hilang. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang tidak termotivasi ini, cari tahu dulu apa yang menyebabkan dia tidak termotivasi. Dan dalam prosesnya, teman-teman mungkin harus mempelajari bagaimana cara melakukan coaching. Ya. Jadi banyak bertanya, dan dia bisa menemukan jawabannya sendiri. Karena kalau jawabannya kita berikan, biasanya tidak akan bertahan lama. The sense of ownership-nya itu akan kurang dibanding kalau itu keluar dari dia sendiri. Kira-kira begitu. Semoga Bu Reni bisa dapat
something ya, insight dari ngobrol sekarang ini. Gitu ya. Tapi sebenarnya tadi ada satu hal yang lupa saya tambahkan jawabannya, dan itu adalah bernapas. Kelihatannya sepele ya. Ketika kita ngobrol, ini jawaban untuk Bu Reni. Ketika kita ngobrol mencari tahu apa yang menyebabkan orang tidak termotivasi, kita juga harus punya kemampuan untuk bernapas dengan baik. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang akan diungkapkan oleh teman atau timnya ini akan melukai perasaan bapak dan ibu gitu ya, sebagai individu. Nah, jadi leader itu emang harus tahan banting. Kalau ketika menerima feedback, ternyata feedbacknya kita anggap melukai harga diri kita, melukai ego kita sebagai leader, itu bukannya tambah benar, tambah parah gitu ya. Nah, salah satu cara yang sering sekali di underestimate atau dicuekin gitu sama orang itu adalah bernapas. Sebelum bertemu si anggota tim kita ini atau bahkan teman yang peers gitu ya, apalagi conversation-nya itu yang sangat penting, maka kita harus punya kemampuan untuk bernapas dengan tenang gitu. Sepele kelihatannya, tetapi inilah yang akan mengolah informasi, mengolah input sehingga bisa menjadi input yang smart, terolahnya gitu ya, dan wise. Dan tidak menyebabkan timbulnya masalah baru. Itu kira-kira ya. Baik. Oke, Bu. Untuk cari tahu gimana sih nafas yang benar gitu kan. Apa harus deep breath atau nafas terengah-engah atau bagaimana, Bu? Iya, enggak. Jadi gini, untuk nafas sebenarnya tergantung sedang yang dimauin itu apa. Kalau ingin kita alert gitu ya, itu nafas bisa jadi diciptakan yang hyperventilated-nya tinggi. Maksudnya seperti menciptakan semangat gitu ya, itu boleh nafas pendek-pendek, tapi nggak boleh lama. Cuma untuk membuat adrenalin rush. Ya. Tetapi ketika berhubungan sama orang, ngobrol sama orang, itu harus menggunakan nafas yang panjang dan slow dan lama. Maksudnya lama adalah begini, dalam 1 menit misalnya, itu nafasnya lama. Jangan naik turunnya tuh, ambil buangnya itu banyak. Coba perhatikan orang-orang yang sakit, orang-orang yang panik, orang-orang yang lagi labil gitu ya. Mereka biasanya nafasnya tuh pendek-pendek dan banyak, yang masuk banyak gitu ya, kayak gitu. Dalam 1 menit banyak, bisa dari 15 ke atas lah ya. Coba nanti dilakukan sendiri. Tetapi kalau kita nafas pendek, nafas dalam dan slow, itu dalam 1 menit mungkin bisa 5, 10, maksimum 10 lah gitu ya. Jadi coba deh 1 menit gitu ya, dicoba ambil dan buang semua dari hidung ya, jangan dari mulut. Itu dicoba sendiri dalam 1 menit itu bisa berapa banyak dalam keadaan tenang, dan coba dalam keadaan lagi panik gitu ya, dilihat berapa. Karena ketika panik ini, maka semua badan kita itu alert, kasih tat gitu lah, kalau film-film gitu ya. Kasih sinyal ya, Bu, sinyalnya nyala semua ya, Bu. Sinyal tat nyala semuanya. Oke, baik, terima kasih atas tipsnya, Bu. Oke. Dan untuk sesi kali ini kita sudah di penghujung acara. Saya Nastiti dan seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.